Shalom, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan tahun 2025, masih di dalam belajar kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-14, kita akan menyelidiki tentang hidup rukun. Ya, tahukah saudara, kalau kita baru mengenal seseorang atau katakanlah kita jatuh cinta pada seorang lawan jenis, biasanya kita tidak pernah berpikir hal-hal yang negatif. Artinya kita tidak pernah berpikir bahwa di dalam hubungan itu bisa terjadi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kita selalu berpikir bahwa di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah pertemanan, di dalam sebuah pernikahan, semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin terjadi clash, tidak mungkin terjadi konflik, tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat, dan tidak mungkin kita menyaksikan atau mengalami perlakuan yang tidak enak daripada teman-teman kita atau pasangan pernikahan kita atau anggota keluarga kita. Nah, saudara-saudara, soal yang namanya kerukunan itu semua tidak bisa terjadi secara otomatis. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kerukunan itu atau kesatuan itu semua itu harus diusahakan. Ingat kata diusahakan. Artinya tidak bisa terjadi secara otomatis. Tuhan sendiri, Dia memerintahkan supaya kita saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Sehingga dunia melihat bahwa kita adalah murid-Nya. Nah, di dalam Roma 14 ini Rasul Paulus mengingatkan supaya kita bisa hidup rukun dan memiliki sikap yang bisa menerima, menghargai, dan saling mengasihi. Jadi kualitas hubungan seseorang antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, mertua dengan menantu, menantu dengan orang tua, anak terhadap orang tua, bahkan kita dengan sesama kita yang kita anggap bahwa mereka adalah teman kita. Kita harus belajar hidup bagaimana menerima mereka, bukan menuntut mereka seperti yang kita harapkan. Sehingga seringkali antara kenyataan dengan ekspektasi kita terhadap orang yang kita sebut teman atau sahabat atau keluarga, itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pada akhirnya itu menimbulkan luka, kecewa, sakit hati, kita menjadi orang yang baper. Kemudian kita harus belajar menghargai orang lain itu sebagai individu, sebagai pribadi. Bukan kita menghargai karena dia baik, bukan kita menghargai karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi kita, menguntungkan kita. Tapi kita menghargai pribadinya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Dan kita harus saling mengasihi. Mengasihi itu bukan sesuatu yang kira-kira kita anggap baik. Ya. Sebagai orang tua, kadang-kala diperlakukan yang tidak baik oleh anaknya. Misalnya waktu dia kecil, ya, kita dikencingin, buang air dalam celana, kita mesti mencebok anak itu. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi orang tua lakukan itu karena cinta, karena kasih. Demikian saudara bisa mengasihi kalau saudara diperlakukan yang tidak baik. Kalau saudara mengasihi orang yang baik pada saudara, kaum yang tidak beriman pun juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi Paulus mengingatkan tentang hal ini sebab pada waktu itu ada ketegangan, ada perbedaan pendapat di antara jemaat gereja di Roma. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam gereja di Roma itu sebetulnya tidak berbeda dengan gereja
gereja modern saat ini. Ya, mungkin apa yang diperdebatkan bisa berbeda, tetapi esensinya, prinsipnya itu tetap sama. Mari kita memulai dengan membaca Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dipakai kata disputable matters. Ya. Nah, kenapa saudara-saudara Rasul Paulus menuliskan surat ini? Karena pada waktu itu suasananya sangat tegang, suasananya penuh dengan penghakiman, suasana yang penuh dengan penolakan. Tidak ada suasana kasih sayang yang penuh dengan penerimaan begitu. Ya, ada perdebatan di antara jemaat terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan, bukan sesuatu yang esensi gitu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita harus belajar menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Jadi kita harus belajar untuk kita boleh menerima perbedaan. Ya. Nah, saudara-saudara, penting sekali untuk kita membahas ini lebih dalam. Ya, kalau perbedaan itu adalah hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Tuhan secara khusus atau sesuatu yang tidak dilarang secara khusus begitu, itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, nanti kita akan mengerti. Jadi dalam pasal ini Paulus mengajarkan supaya kita bisa menghargai yang namanya pendapat-pendapat yang berbeda dengan yang menjadi keyakinan kita, tetapi sesuatu yang tidak dibahas oleh firman Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak penting jangan sampai kita bertengkar di situ. Ya, nah ini bukan berarti Paulus ingin kita bersatu secara membabi buta. Ya, sehingga hal yang tidak benar, ya, artinya kebebasan itu kita lantas salah artikan gitu. Orang bebas hidup dengan keyakinannya, tetapi mereka melakukan dosa, melanggar kebenaran firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Contohnya jemaat-jemaat di Galatia. Biasanya Rasul Paulus itu kalau menulis sebuah surat kepada sidang jemaat, dia selalu memberi salam. Tetapi kalau Anda perhatikan dalam pembukaan surat di Galatia, dia tidak lagi memberi salam, tetapi dia langsung menegur dengan keras tentang jemaat Galatia yang tidak setia kepada ajaran daripada Injil Kristus, tetapi menyimpang kepada ajaran-ajaran yang sebetulnya bukan Injil yang sejati, tetapi Injil yang sudah ditambahi. Mereka mengatakan bahwa ini para pengajar-pengajar Yudaiser di jemaat Galatia itu, orang-orang Galatia mempercayai hal itu. Jadi meninggalkan Injil yang sejati tapi mengikuti Injil yang palsu. Bahwa orang bisa selamat tidak hanya sekedar menerima Yesus, tetapi harus ditambah dengan serangkaian aturan-aturan keagamaan. Jadi kalau kamu hanya terima Yesus tapi kamu tidak mengikuti aturan agama nenek moyang kami, kamu nggak bisa selamat. Nah itu yang disebut Injil palsu, Injil yang ditambahkan dengan pendapat-pendapat agama, ya. Kalau memang hukum Taurat itu bisa, peraturan agama itu bisa menyelamatkan kita, pertanyaan saya mengapa Tuhan itu datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara daripada dosa. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus juga dibahas kalau seorang anak Tuhan hidup dalam imoralitas, itu harus ditegur, diingatkan, dan diajak untuk bertobat. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa kehidupan gereja yang berdasarkan
kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus, itu kita bebas melakukan dosa. Ya. Tidak. Jadi tidak semua hal itu dibahas oleh firman Tuhan. Ada banyak yang abu-abu di mana itu masuk dalam kategori hal-hal yang dapat diperdebatkan atau perbedaan pendapat yang tidak esensial. Nah, ada seorang teolog bernama Michael Bird, PhD. Dia adalah seorang pendeta, seorang gembala, tapi dia juga seorang pengajar kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan begini, bahwa ada 3 hal yang penting yang saudara perlu pahami. Ya, yang pertama, hal-hal yang esensi untuk keselamatan. Misalnya apa? Ketuhanan Yesus Kristus. Keselamatan itu karena anugerah oleh iman. Nah, itu hal yang esensi, itu nggak bisa ditawar. Kalau ada orang mengatakan di luar Yesus kita masih bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, itu bukan kredo kita, itu bukan kepercayaan kita. Nah, itu kita tidak bisa tolerir, kita akan berseberangan. Yang kedua, kategori yang disebut hal-hal yang penting untuk iman dan berjemaat, meskipun itu bukan hal yang esensi untuk keselamatan. Ya, misalnya pengertian tentang covenant, tentang gender, tentang moralitas, tentang pemuritan, tentang kedatangan Tuhan, begitu. Ya, jadi itu kita perlu mengerti begitu. Ya, tetapi misalnya begini, saya berikan contoh. Ada orang yang percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang, atau gini, kita nanti akan diangkat sebelum antikris. Ada lagi gereja yang percaya bahwa nanti di tengah-tengah antikris kita diangkat. Ada lagi gereja yang percaya nanti setelah antikris Yesus datang kita baru diangkat. Jadi kita melewati masa penderitaan yang panjang itu. Ada yang percaya 3,5 tahun, ada yang percaya 7 tahun. Ya, nah itu dibahas secara firman Tuhan, tetapi tidak perlu diperdebatkan, ya, karena itu tidak berhubungan dengan keselamatan. Misalnya gini, saudara, kan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang tahu tentang waktu kedatanganku. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan lebih tahu daripada anak Allah. Begitu. Ya silakan saja, tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Itu yang tidak esensi. Golongan yang ketiga, hal-hal yang non esensi, ya. Ini bisa diperdebatkan, ya. Ini tergantung daripada pendapat atau selera daripada masing-masing. Misalnya begini, Rasul Paulus membicarakan hal yang ketiga di mana jangan sampai kita merendahkan atau menghakimi atau menjadi batu sandungan bagi saudara kita karena hal-hal yang non esensi. Kadang ini kelemahan kita yang semakin tahu banyak, ya, yaitu kita menjadi orang yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, orang yang menguasai firman itu secara kognitif, secara pengetahuan. Paulus bilang itu malah mendatangkan kesombongan. Merasa bahwa dia mengetahui banyak hal tentang kebenaran, dia menjadi arogan, merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar dan semua orang harus hidup menurut pendapatnya karena dia sebagai seorang pengajar Alkitab. Ya, lantas dia coba merendahkan yang lainnya. Nah, kadang itu sudah bukan lagi pendapat daripada kebenaran firman Tuhan, tetapi itu sudah seperti hukum Taurat yang baru yang pada akhirnya kita terjebak untuk menyalahkan orang lain. Ya, nah itu sebabnya kita akan belajar lebih dalam. Ya, jadi sekali lagi sebagai seorang tua, begitu anak-anaknya mulai bertumbuh, remaja, mulai bertumbuh dewasa gitu. Orang tua nggak boleh tuh menjadi orang yang bersikap seperti babysit, itu tahu ya.
mengawasi anak, mengayomi anak. Seperti waktu mereka masih kecil, mereka kan punya babysitter tuh. Nah orang tua sampai udah anaknya umur 25 diawasin, makan, mandi, buang air. Padahal umurnya sudah dewasa, bulu ketek udah tumbuh. Ya, tapi orang tua berlaku seperti babysitter gitu loh buat anaknya. Bahkan melakukan apa yang disebut micro manage. Ya, itu mendikte anak. Kalau di dalam istilah manajemen itu seorang atasan sampai mengawasi bawahannya itu sampai mengontrol, lantas mengarahkan, terus ikut campur sehingga bawahannya itu tidak bisa berkembang. Nah, kalau anak-anak diperlakukan seperti begitu ya pasti mereka juga akan berontak, akan boring. Seharusnya anak-anak ini diberikan kesempatan tuh belajar untuk dewasa. Mereka punya kesempatan untuk berlaku salah. Ya, saya pernah ingat ada seorang tua mengatakan goblok kepada menantunya. Karena si menantu itu masak sayur asem tapi di dalamnya itu dikasih ikan lele. Sang ibu mertua tuh bilang gini, coba Pak Andreas itu bayangkan, menantuku itu goblok, masa sayur asem dikasih ikan lele, kan jadi amis. Nah malamnya itu waktu saya makan dengan anaknya dan menantunya, saya tanya ibunya pas lagi pergi arisan, saya tanya sama menantunya, loh kamu itu masak apa Tony? Katanya masak sayur asem terus dikasih ikan lele. Bukan katanya, saya itu masak sayur terus saya iseng, biasanya dulu mama saya suka dikasih apa itu namanya lemak daging itu loh, kan kaldunya keluar. Nah ini saya pikir nggak perlu pakai gitu dan saya bilang itu bukan sayur asem. Ya, tapi memang di dalamnya ada labu siam, ada belinjo, jadi mama itu berpikir saya bikin sayur asem, padahal itu sayur yang lain. Saya tanya sayur apa? Dia jawab sayur transformasi katanya begitu. Terus saya tanya pakai terasi toh? Enggak, nah itu kalau sayur asem kan pakai terasi katanya. Ini saya nggak pakai terasi. Jadi ini bening tapi ada kayak masa ikan itu dikuahin begitu. Ya kuah asem gitu. Nah ini dia. Kadang-kala kita terlalu mendikte orang. Kita tidak bisa memahami pemikiran orang lantas karena berbeda persepsi dengan kita lantas menjustifikasi begitu. Sehingga yang terjadi apa? Keributan. Ya. Jadi mari kita berikan kesempatan untuk orang itu mempunyai sebuah kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya begitu. Ya. Dan apa yang kita bisa berikan adalah prinsip-prinsip kehidupan yang harus sesuai dengan kebenaran Injil atau kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan ingin hidup kita dipimpin oleh hikmat dari Roh Kudus yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah itu yang penting saudara-saudara. Nah yang menjadi perdebatan dan ketegangan dalam perbedaan pendapat di dalam gereja di Roma ini isunya ada dua. Mari kita perhatikan isu yang pertama dalam ayat yang kedua dari Roma 14. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saudara tahu, kota Roma itu adalah kota yang penuh dengan kuil-kuil tempat penyembahan berhala. Jadi mayoritas penduduk Romawi itu menyembah berhala. Nah, saya kemarin itu selama 11 hari di negara Jepang itu, saya melihat bahwa mayoritas masyarakat Jepang itu adalah menganut kepercayaan Shinto dan Buddha. Dan sekarang kepercayaan Buddha itu berkembang dengan pesat begitu. Sehingga di sana ada banyak kuil, ada banyak pagoda, banyak vihara, tempat mereka sembahyang begitu. Ya, tempat yang saya kunjungi itu salah satunya adalah tempat seorang dewi begitu. Ya.
Jadi itu satu kuil yang besar di di kira-kira di pinggiran kota Tokyo lah, dan dikunjungi oleh banyak wisatawan di situ. Ya, saya teringat juga dengan kalau pergi ke Bali itu banyak ranjang, buffet, maksudnya buffet itu lemari gitu ya, yang pendek itu buat taruh pajangan gitu ya. Atau meja makan, kursi-kursi yang terbuat dari kayu-kayu. Sebelum kayu-kayu dipakai itu, kayu-kayu itu sudah disembah. Kayu-kayu itu sudah dipasang semacam diberikan sesajen gitu loh. Diberikan kayak pedupaan begitu. Jadi kayu-kayu itu semacam menjadi mediator begitu untuk menyembah gitu. Ya. Nah, saudara tahu bahwa pada waktu itu ada 2 golongan orang Kristen di jemaat Romawi, yaitu orang Kristen turunan Yahudi yang sangat strict, sangat kolot dengan tradisi Yahudinya, yaitu hidup itu harus disunat dan mengikuti hukum Taurat. Jadi mereka hanya makan makanan yang halal, istilahnya orang Yahudi itu kosher gitu ya, makanan yang halal gitu. Jadi mereka tidak boleh makan babi, mereka tidak boleh makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala gitu. Ya. Dan ternyata cari daging yang halal itu susah. Sama seperti kalau kita tinggal di daerah satelitnya Jakarta, suburbnya Jakarta, katakanlah satu daerah. Belum tentu orang yang misalnya dari kalangan orang Sumatera Utara, orang Batak, orang Manado, orang Ambon yang terbiasa makan makanan babi itu, mencari babi itu mudah? Enggak. Karena di situ tidak diizinkan untuk orang menjual makanan babi gitu. Nah, orang Yahudi, mereka tidak mau makan makanan yang tidak halal. Anda tahu, babi itu adalah makanan haram buat orang Yahudi. Itu bukan makanan yang halal begitu. Ya. Nah, saking susahnya cari daging yang halal. Daging yang halal itu seperti apa? Sapi itu halal. Ya, kerbau itu halal. Kelinci bagi orang Yahudi itu dianggap haram, tidak halal. Begitu. Ayam itu halal begitu. Nah, akhirnya golongan ini karena susah cari binatang yang halal, akhirnya mereka makan sayur-sayuran dan mereka menjadi vegetarian. Bahkan mereka merasa bangga bisa seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di perjanjian lama. Tetapi Anda harus ingat, pada waktu itu ada orang Kristen lain yang lebih dewasa yang menganggap bahwa berhala itu bukan soal makanan atau soal apa begitu. Ya, jadi mereka itu tidak lagi mempersoalkan soal berhala begitu. Jadi akhirnya terjadilah keributan begitu di situ, tegang gitu. Yang satu makan daging, yang satu makan sayur dan mereka bisa saling menghina. Nah, coba kita lihat korelasinya, hubungannya sampai pada hari ini. Kan kita juga masih suka begitu tuh. Gaya hidup kita, lantas kita coba merendahkan orang lain begitu. Ya kan? Kita masih menjadi orang yang kaya menghina orang miskin. Yang miskin juga bisa menghina orang kaya. Jadi saya sering kali bilang kesombongan itu bukan hanya milik orang kaya, tapi kesombongan itu juga milik daripada orang miskin. Kalau cantik sombong itu wajar. Ini udah jelek sombong. Itu artinya apa? Sombong itu dimiliki oleh semua manusia. Yang cantik menghina yang jelek juga menghina yang cantik. Entar lo tua jadi nenek-nenek juga. Ini kan sama-sama sombong. Biar saya miskin tapi saya masih punya harga diri. Nah itu kan kita nggak tahu berapa harganya. Tapi itu kan menunjukkan bahwa orang ini sombong. Isu yang kedua yang terjadi di jemaat di Roma itu ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, ini orang Kristen Yahudi masih berpikir bahwa Sabat
itu adalah hari kudus yang jatuh pada hari Sabtu. Dan itu sudah turun-temurun selama 1.500 tahun. Jadi mereka percaya dan memiliki keyakinan bahwa mereka harus tetap merayakan hari-hari raya Yahudi meskipun mereka sudah menjadi Kristen. Karena itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dan mereka tahu bahwa merayakan hal itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi itu mengingatkan mereka akan sejarah nenek moyang mereka yang dimerdekakan di zaman Musa itu. Tetapi ada orang Kristen lain berpendapat bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Dan kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus sehingga semua hari sama saja. Lagi pula upacara dan hari rayanya itu ya adalah tidak seperti orang di dalam perjanjian lama. Nah, dari dua isu tadi Paulus itu memberikan pendapatnya. Ayat 4. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Mari kita lihat ayat silangnya di dalam Kolose 2, 16 dan 17. Kolose 2, 16 dan 17. Ya, Anda bisa baca dengan PowerPoint yang ditayangkan. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Rasul Paulus sebenarnya sependapat dengan orang-orang Kristen yang kuat dan dia tahu bahwa ada yang lemah imannya dalam hal-hal yang non-esensi. Tapi di dalam pasal ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita tentang prinsip dan hikmat untuk bisa hidup harmonis berdasarkan nilai-nilai daripada Injil Kristus. Jadi seharusnya sebagai seorang percaya, sebagai seorang beriman, Anda melihatnya itu dalam perspektif firman Tuhan, perspektif Injil, perspektifnya Tuhan Yesus. Keharmonisan itu mestinya harus terjadi, bukan kita jadi berantem memperdebatkan hal-hal yang sifatnya tidak esensial. Ya. Jadi dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita di gereja, dalam kehidupan kita berhadapan dengan berbagai macam gereja yang berbeda merek, berbeda denominasi. Kadangkala kita masih suka ribut dengan hal-hal yang non-esensi, yang tidak penting. Masalah kebaktian itu on-site atau online. Apakah orang Kristen itu boleh kalau sakit minum obat atau tidak minum obat? Ke gereja itu mesti pakai dress code tertentu, harus formal atau santai atau casual. Itu bisa jadi keributan. Masalah style di dalam ibadah. Ada yang pakai band, ada yang organ tunggal. Nyanyiannya tidak boleh yang yang modern, tapi nyanyiannya mesti yang himne yang diciptakan pada abad 18. Nah, itu selalu jadi perdebatan. Gimana dengan masalah alkohol, masalah tato, olahraga yoga, pilihan partai politik yang berbeda-beda. Ya. Tuhan itu pengayom kita, maka sebagai seorang Kristen kita harus berlindung di bawah pohon beringin yang besar. Ya, ada lagi yang mengatakan, ya, kita itu seperti ternak domba, maka pilihlah kerbau. Apa korelasinya kerbau sama domba? Jauh banget itu. Ya.
Tapi dihubung-hubungkan dan itu bisa terjadi perpecahan. Nah, kalau begitu gimana sikap kita menghadapi isu-isu yang seperti tadi? Ya, karena kalau nggak hati-hati, kita justru bisa menimbulkan ketegangan yang sebetulnya tidak terlalu penting. Kita lihat ada ibu-ibu yang alisnya ditato, ada yang alisnya disulam, gitu. Saya sampai hari ini juga masih bingung ya, bedanya alis ditato sama disulam itu apa? Nanti muncul lagi alis diobras gitu kira-kira. Ya. Nah, itu bisa jadi keributan. Misalnya isu apakah orang mati itu sebagai seorang Kristen wajar kalau matinya itu dikremasi gitu, tidak dikuburkan. Itu bisa jadi keributan, saudara-saudara. Ya, oke, mari kita lihat bagian pertama. Jangan merendahkan ekspresi iman orang lain, tetapi kita belajar menghargai perjalanan iman mereka. Ayat 3 sekarang, Roma 14. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, yang seringkali terjadi itu kita mudah sekali merendahkan orang yang masih campur dalam praktek hidup mereka, yaitu mereka masih menjalankan Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah dicampur dengan praktek hukum Taurat. Saudara tahu, siapapun kita bisa salah dalam pendapat kita dan kita perlu belajar menerima yang punya pendapat berbeda dengan kita. Nah, kalau kita bisa mengerti sesuatu dengan benar, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan tentang Injil Kristus, maka itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, tetapi kita dianugerahkan pengertian oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang sudah diberikan pengertian oleh Tuhan, kita juga harus sabar terhadap orang yang belum tercerahkan. Doakan mereka, hargai perjalanan iman mereka. Sebagai orang tua kadang-kala jengkel gitu kan. Anak disuruh minum susu, dia malah berdebat. Dia tanya gini sama mamahnya, aku nggak mau minum susu sebelum mama menjelaskan kenapa sapi yang hitam itu makan rumput yang hijau bisa keluar cairan putih, katanya begitu. Coba, apa nggak stres, ini anak kepinteran gitu ya. Sapi yang hitam makan rumput yang hijau bisa keluar susu yang putih. Sebagai orang tua dulu sekolah, kuliah nggak pernah belajar kayak begitu tuh. Orang tua bilang apa? Udah nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak mulut, minum, begitu. Ya, tapi kita pun harus bersabar, gitu. Tidak perlu memberikan kuliah apa segala macam gitu ya. Kita mesti sabar. Kalau misalnya sahabat kita, teman kita itu masih mempunyai pandangan yang belum dewasa. Dulu saya ingat di dalam jemaat itu ada orang mengatakan begini, saya mah tetap ya sebagai orang, walaupun sekarang saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya tetap tidak mau makan makanan bernyawa, saya tetap mau jadi vegetarian dengan alasan kesehatan. Nah, jangan didebat, jangan dimusuhin, biarin saja dia jalan dengan keyakinannya, dengan pendapatnya. Kenapa saudara mesti susah, mesti maksa orang makan sate? Begitu. Ya, bahkan saudara-saudara yang terbiasa makan ikan, makan daging, nggak perlu berdebat sama orang yang makan sayur. Gimana kamu bisa sehat? Gimana kamu bisa gemuk? Gimana kamu bisa bertambah berat badannya? Kalau kamu nggak makan daging, begitu. Nah, orang yang saudara hakim ini bilang, loh itu sapi nggak pernah makan sate tapi gemuk kok. Gajah nggak pernah makan steak juga gemuk tok, gitu kan? Nah, jadi saudara jangan itu. Terus kita juga berdebat juga. Kamu mesti banyak gerak supaya nggak gemuk. Ikan paus banyak gerak tetap gemuk tuh saudara-saudara. Iya kan? Jadi
Ayolah saudara-saudara, belajar menghargai sebuah perbedaan yang kira-kira tidak esensial gitu, nggak penting gitu ya. Oke, yang kedua, jangan menghakimi perjalanan iman orang lain, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja di dalam mereka. Artinya gini, yang bisa merubah seseorang itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan ambil pekerjaan Tuhan itu menjadi pekerjaan kita, saudara nanti akan menjadi kecewa, saudara menjadi sakit hati, saudara menjadi marah. Orang tua tidak boleh berusaha merubah anak. Kita bisa menyampaikan nasihat, bisa menyampaikan pengajaran, bisa menyampaikan teguran. Tapi ingat, yang mengerjakan perubahan itu adalah Tuhan. Ayat 4 sekarang, Roma 14. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, ini bukan berarti kita tidak bisa diskusi. Tapi setelah kita berdiskusi, ya, maka kita tetap bisa menerima, mengasihi mereka, ya. Contohnya gini, kita udah bilang ya, kamu penting sekali punya kebiasaan seperti begini supaya kamu bisa sehat. Misalnya ini dalam contoh kesehatan. Ya, kalau kamu mager, malas gerak gitu. Bagus sekali itu dalam satu hari 30 menit. Tapi dia nggak mau, tetap nggak mau. Kita paksakan, dari kita nasihatin sampai akhirnya kita marah-marah. Akhirnya apa? Menjadi bumerang itu buat diri kita. Kenapa? Karena kita berpikir kita punya otoritas, kita bisa mengubah orang, padahal itu bukan pekerjaan kita. Seharusnya yang kita lakukan apa? Doakan orang itu karena kita percaya itu adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang dulu pernah bekerja merubah kita, memberi pengertian kepada kita, bisa juga bekerja dengan caranya Roh Kudus untuk masing-masing orang. Gitu ya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Dalam hal-hal yang non esensi, yang tidak penting, hidupilah keyakinan sesuai dengan perjalanan imanmu. Sekarang ayat 5b sampai dengan ayat 6 Roma 14. Ya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kata ayat 5b. Ayat 6. Siapa yang berpegang teguh pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ada orang yang percaya bahwa kalau menikah itu yang baik adalah hari Jumat. Seperti kebanyakan orang Batak itu kalau menikahkan anaknya, kebanyakan itu adalah hari Jumat gitu. Ada budaya-budaya tertentu yang percaya bahwa pernikahan yang baik, paling baik itu diadakan pada saat malam minggu. Ada lagi yang percaya pada hari Minggu. Padahal bagi Tuhan tuh semua hari sama, tapi berdasarkan keyakinan masing-masing. Ada yang katanya menghitung dari sisi primbonnya baik buruknya. Itu kan keyakinan mereka. Apakah itu dilarang? Sah-sah saja. Bahwa saya menikah pas hari Jumat tapi jatuhnya tanggal 13 enggak baik. Tunda tanggal 20. Iya sah-sah saja. Lantas kita jangan ngomel. Sebagai seorang beriman semua hari sama. Enggak bagus, itu setan. Nah itu namanya kita menghakimin. Ya. Nah, apa batasan kemerdekaan kita? Dalam hal-hal yang sifatnya non esensi. Ayat 15, 19 dan 21. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Janganlah menjadi batu sandungan demi kebebasan. Tetapi marilah kita saling membangun di dalam kasih.
Kalau kebebasan kita itu membuat orang lain menjadi tidak suka kepada kita, seharusnya kita korbankan kebebasan kita. Saya beri contoh, kalau saya tinggal di tengah lingkungan yang saudara-saudara saya adalah orang-orang muslim, maka saya tidak dengan sengaja potong babi di depan mereka, terus saya bikin babi guling. Saudara tahu, tindakan saya itu, kebebasan saya itu mendatangkan batu sandungan buat orang lain. Buat apa saya makan makanan haram? Haram buat komunitas saya itu, pada akhirnya mereka membenci saya. Dan saya tidak punya kesempatan untuk menjadi kesaksian lagi. Kenapa? Karena saya merasa saya orang merdeka, bebas dong. Saya mau pelihara babi, orang bawa anjing, saya bawa babi ke lapangan, kan gak apa-apa begitu. Seperti kemarin saya ke Jepang, kaget juga saya. Ada di satu tempat di tengah kota Tokyo itu, ada sebuah toko itu, dia bukan jual anak anjing atau anak kucing, tapi anak babi. Nah, anak babinya itu dipakaikan pakaian-pakaian, dikasih hiasan bando di kepalanya gitu. Terus orang-orang bisa main dengan anak babi itu, bayar sekian yen gitu ya. Itu satu hiburan baru gitu. Nah, saudara lantas lihat gitu menghakimi, wih najis. Kita harus belajar menghargai budaya. Kalau Anda pergi ke daerah mana ya, Bali itu di daerah Kintamani gitu ya, itu ada masyarakat Trunyan di situ ya, orang-orang di daerah situ. Itu biasanya kalau perempuan-perempuannya itu, mereka jalan itu mereka cuma pakai kain gitu, lantas payudaranya kelihatan gitu. Terus saudara bilang begini, orang-orang biadab yang tidak bermoral, tidak berasusila. Nanti dulu saudara. Saudara memandang itu dari kacamatanya saudara, saudara tidak melihat itu budayanya mereka. Ya. Bagi perempuan-perempuan yang belum punya anak, mereka terbiasa begitu. Kalau sudah punya anak, mereka menutup dadanya mereka. Itu budaya mereka. Dan saudara tidak bisa menghakimi. Coba saudara lihat laki-laki di pedalaman di Papua. Pakai koteka, tahu koteka? Selang itu loh. Selang solar, selang bensin yang besar, lebar diameternya besar itu dipotong, bentuknya kira-kira panjangnya kira-kira 1 mistar itu 30 cm. Nah itu disarungin. Mereka nggak kenal celana dalam krokodil, pakai hing, pakai Uniqlo, nggak kenal. Jadi mereka cuma nutupin kemaluannya saja. Terus perempuan-perempuan di sana mereka pakai rok rumbai-rumbai. Saya nggak tahu ya mereka pakai celana dalam atau enggak. Tapi mereka nggak pakai tutup dada. Terus saudara menghakimi, ini orang-orang nggak punya susila. Gitu. Saudara akan berantem sama mereka nanti. Saudara akan menjadi batu sandungan buat mereka. Jangan belajar menghakimi orang berdasarkan tingkat pengertian saudara, budaya mereka, budaya kita gitu. Terus kita datang ke Eropa nih. Pas lagi bulan Juni musim panas begini, Anda lihat, perempuan-perempuan di Jerman, perempuan-perempuan di Belanda, pakai kaos yang sangat tipis, mereka nggak pakai pakaian dalam gitu, nggak pakai BH, nggak pakai kutang gitu, jadi kelihatan dengan transparan. Saudara bilang, ini wanita-wanita tidak bersusila. Itu loh, kita gampang sekali menghakimi, padahal kita itu tidak mengerti budaya orang gitu lah. Jadi saudara memandangnya itu berdasarkan pengertian saudara yang sebetulnya saudara itu sempit sekali. Saudara belum melihat dunia secara komprehensif, secara menyeluruh. Tapi gampang sekali mulut saudara itu ringan untuk menghakimi orang. Gitu. Ya. Ayat 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi kalau aku enggak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hanya menimbulkan suara saja yang mengejutkan, gong, tapi enggak punya dampak apa-apa begitu. Kenapa? Karena saudara tidak hidup di dalam kasih, sekalipun saudara itu seorang yang penuh dengan pengetahuan yang hebat, ngomong dalam berbagai macam bahasa, tetapi Anda tidak hidup di dalam kasih. Ayat 6 sekarang, Kolose 4, perhatikan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dalam bahasa Inggrisnya, let
your speech always be gracious. Bisa mendatangkan anugerah, bisa mendatangkan berkat. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, seorang hamba Tuhan yang terkenal, John Stott, dia pernah berkata begini, perhatikan. Bukankah Kristus berkorban untuk menggantikan saudara kita? Akankah kita memaksakan kemerdekaan kita untuk menjerumuskan dia? Bukankah Kristus mati untuk menyelamatkan dia? Tidakkah kita peduli jika tindakan kita menjadi batu sandungan bagi dia? Jangan terbiasa, saudara, Anda bebas untuk membicarakan keburukan orang gitu. Kita ini kan tidak lebih baik daripada orang. Secara ilmu psikologi ya, secara ilmu psikologi itu dibuktikan loh, saudara. Orang yang suka menceritakan keburukan orang itu dia sedang menutupi keburukannya sendiri. Dan dia merasa aman, meringankan bebannya, hatinya dengan cara memburuk-burukan orang lain. Sebetulnya bukan keburukan orang lain yang dia ceritakan, tetapi dia sedang bercerita tentang luka dalam dirinya. Dalam bahasa pergaulan itu disebut maling itu akan terbiasa teriak maling. Kenapa? Itu karakter yang cocok dengan dirinya begitu waktu dia membicarakan tentang maling. Oke, sekarang kita sampai kepada implikasinya, bagaimana kita menghidupi ini di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang tadi kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, waktu kita belajar daripada Injil Kristus, itu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia tahu keburukan kita, tapi dia tidak mempergunjingkan kita. Saya sedikit agak keluar, saudara. Anda ingat waktu Petrus jatuh. Petrus sudah menyangkali Tuhan. Biasanya gereja kalau melihat orang yang sudah seperti demikian, maka kita akan bersikap dengan tegas, keras, mendisiplinkan, mengeluarkan dia. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus, dia memanggil Petrus dan dia bertanya, Petrus, apakah kamu sayang sama aku? Dan Petrus dengan lantangnya berkata, Tuhan tahu bahwa aku cinta sama engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu sampai 3 kali. Seringkali kalau kita melihat orang yang jatuh dalam dosa, kita menaruh mereka di kursi pesakitan. Kita menghukum mereka, memenjarakan mereka, seolah-olah bahwa kita lebih baik daripada mereka. Seharusnya kita menaruh mereka di tempat di mana tabib, dokter bisa menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, bukan menghukum mereka. Saya ingin Anda belajar kebenaran ini, karena gereja hari ini dipecah belah dengan arogansi, dengan sikap pongah kita, kesombongan kita, menganggap bahwa kita lebih mengerti, lebih baik, lantas kita coba menghakimi orang lain, saudara-saudara. Ya. Dalam Roma 15, 4-7. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, dalam hal yang esensi, kita harus terus bersatu. Dalam hal yang non esensi, maka kita diberikan kebebasan. Tapi ingat, di dalam segala sesuatu terapkan kasih sebagai landasannya. Ya, jadi saudara belajar sabar kepada mereka seperti Tuhan itu sabar dengan kita. Bukankah kita juga dulu bodoh, kita belum punya pemahaman, kita sering melakukan kesalahan. Saudara tahu saya memberikan nasihat kepada ibu yang protes tentang menantunya yang bodoh itu. Saya bilang apa? Ibu, usianya sekarang sudah berapa? Ibu punya usia pernikahan lebih dari 30 tahun. Ibu ingat gak waktu pertama kali ibu menikah? Ibu juga tidak sepandai hari ini masaknya. Hari ini ibu sudah menjadi orang yang disebut ahli di dalam masakan. Ibu sudah menjadi kaum priai, orang yang terdidik begitu. Tapi waktu ibu menikah lebih dari 30 tahun yang lalu kan ibu juga belajar masak. Ibu juga banyak melakukan kesalahan. Jadi sabarlah dengan menantu ibu. Saya percaya kalau dia sudah seusia, pernikahannya seusia ibu, dia juga akan menjadi orang-orang yang ahli di dalam memasak. Belajarlah saudara-saudara, hidup di dalam kerukunan dan harmonisasi kebersamaan itu akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Ingat ya, rumah tangga yang berpecah, hubungan yang berpecah, itu akan melemahkan kita semua, bukan mendatangkan damai sejahtera dan itu tidak mendatangkan kesaksian. Amin. Mari kita tenangkan hati kita akan naikkan sebuah pujian dan kita akan berdoa sebentar. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak Ibu, mari belajar. Pengetahuan yang kita sudah dapatkan dari kebenaran firman Tuhan, coba belajar direnungkan, dipikirkan. Apakah firman yang kita dapatkan itu tujuannya adalah untuk menghantam orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain? Atau kita menjadi teman, penolong buat orang lain, sabar, memberi pengertian, menegur, mengasihi mereka, bukan menghakimi mereka. Tuhan suruh mengasihi, mengingatkan, menegur, berusaha supaya mereka bisa dipulihkan, supaya mereka bisa sadar, tapi bukan menghukum, menghakimi, menjelek-jelekan mereka. Biarkan kasih Allah mengalir melalui saudara. Sebagaimana Kristus mengasihi saudara, menerima saudara apa adanya, dan janganlah kita juga menghakimi orang lain. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa yang baik,
Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh mendengarkan, belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bukan menjadi hakim, kami bukan menjadi orang yang mendudukkan orang lain di kursi pesakitan, kami bukan menghakimi orang, menjelek-jelekan orang, tapi biarlah kami menjadi kawan bagi orang lain, Tuhan Yesus, menjadi teman bagi orang lain, supaya kami bisa punya waktu bersaksi dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk orang lain bertemu dengan Juru Selamat mereka dan mereka bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami memberitakan Injil kasih karunia, Injil keselamatan, kabar baik bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia. Di dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, tetap bersemangat di dalam Tuhan, rajin berdoa dan baca Alkitab supaya saudara terus bisa sinkron dengan Tuhan. Ya, ingat iblis bekerja 365 hari. Jadi kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab, dan kita rajin bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Doa saya menyertai saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.